Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya Sagittarius, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmara kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2026 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Sagittarius. Ini dia ada energi dari Page of Pentacles, tapi posisinya di situ tuh reverse ya, terbalik. Kemudian ada energi dari Nine of Pentacles, Nine of Pentacles, kemudian ada Five of Swords reverse, kemudian ada Knight of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Queen of Wands. Menarik ya. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands reverse, kemudian ada di situ, dan kemudiannya ada di sini, dan berikutnya ya ada energinya di sini. Baik. Nah, jadi kalau melihat begini, entah apa yang menjadi pertimbangannya kamu, tapi yang jelasnya kamu di situ tuh kayak, aku nggak mau menunggu dia, aku nggak mau menanti dia, aku nggak mau berharap lagi sama si dia. Mari lihat kira-kira apanya ya, poinnya ya, poin dari keinginannya kamu pasti ya kurang lebih seperti yang Mari sampaikan barusan gitu ya, bagi kalian yang tentu saja merasa bacaan ini tuh resonate gitu ya. Nah, jadi kayak kamu pupuskan dengan kesadaran gitu ya, bukan karena hanya sebatas terbawa kondisi dan keadaan, tapi di situ tuh kesadaran penuhnya kamu, kalau bisa Mari katakan ya, kamu mengambil sikap yang seperti itu gitu loh. Jadi tentukan dalam hidupnya kamu, terutama dalam hubungan asmara sama dia, hitung-hitungan rasio itu tuh nggak bisa kan kalau tidak kamu pakai gitu ya. Dia seiring sejalan dengan perasaan ya, tidak bisa hanya perasaan saja, tapi rasionya, logikanya ndak main gitu. Tentu saja kamu nggak bakalan mau gitu ya, apalagi kalau dilihat energinya kalian seorang Sagittarius begitu ya. Cinta mah boleh cinta, tapi kemudian jika cinta itu dihitung-hitung kayaknya tidak baik, terutama bagi dirinya kamu sendiri gitu ya, maka kayak nggak bisa gitu loh. Poin yang dianggap tidak baik itu tuh diabaikan, ditiadakan, disangkal gitu ya, hanya gara-gara mengikuti dorongan dari aku sayang sama orang ini, aku cinta dengan dia, aku mau bersama dengan dia gitu ya kan. Rasa-rasa apa itu yang ada di dalam hati gitu ya, tentang asmara, tentu saja dalam hal yang romantika gitu ya. Ini nggak boleh hanya kemudian itu yang kamu pegang sebiji gitu, nggak bisa. Dia harus selaras antara pikirannya kamu dan perasaan dengan pikirannya kamu, begitu maksudnya Maria. Harus selaras dia, nggak bisa dia pikirannya bilangnya ini nggak baik, tapi perasaannya bilang aku cinta, lantas dimenangkan satu sisi, yaitu hanya soal perasaan saja gitu ya, nggak bisa. Nah di sana, jadi Mari bilang nampaknya juga kamu tidak mau wasting time lagi, kamu tidak mau buang-buang waktu lagi di situ ya, seperti kamu sedang gambling, seperti kamu sedang bermain judi begitu ya, coba-coba berhadiah, nekat-nekat, aku tunggu dia, aku nanti dia, aku biarkan dirinya aku ini tuh tetap berharap kepada penyatuan sesuai dengan keidealannya aku dengan si dia. Nggak bisa lagi kamu modelnya yang kayak gitu. Kalau malah, apalagi bagi kalian yang sudah sempat mengizinkan dirimu menunggu dianya itu tuh ya, maksudnya dia di sini tuh keadaan ya, keadaan sesuai dengan maunya kamu ya. Kalau kamu sudah memberikan waktu, katakan sudah sekian minggu atau sekian bulan, bahkan tidak tertutup kemungkinan sekian tahun. Nah, jadi kamu kayak tahu ada limit batasnya untuk menunggu saja, mau sampai modiar menunggunya kan nggak mungkin ya. Untuk kemudian stuck hidupnya kamu hanya dalam pengharapan segala sesuatunya bisa sesuai dengan maunya kamu.
bersama si dianya, gitu ya kan? Nah di sana. Jadi cinta boleh cinta, tapi cinta tidak boleh membuat kamu untuk mengabaikan kepentingan-kepentingan, terutama tentang benar salah menurut tolak ukurnya kamu. Gitu kalau mari lihat ya. Jadi bolehlah di rentang 1 hingga 7 bulan September nanti kamu nampaknya akan mengurangi intensitas interaksi bersama dengan si dia gitu ya. Yang tadinya kamu cukup sering gitu ya, bahkan mungkin kamu sudah mendisiplinkan dirinya kamu, mesti nelfon dia, chatting dia, mesti meluangkan waktu untuk berjumpa dengan si dia. Bisa-bisa kamu mulai tidak lagi mau melakukannya gitu ya. Ya mari tahu, jangan-jangan memang beberapa di antara kalian bukan langsung cut off gitu ya, udahlah nggak mau telepon lagi, udah nggak usah chatting lagi gitu ya. Tapi yang lebih kepada turunin dulu nih intensitasnya, yang tadinya itu tuh kamu selalu chatting dia 5 kali dalam 1 hari misalnya ya, pagi good morning baby, siang jangan lupa lunch ya, sore gini, malam begitu. Yang gitu-gitu tuh loh. Di situ tuh kamu mungkin hanya kayak sebatas 1 kali aja lah chattingan sama dia gitu ya. Atau kamu yang hanya sebatas menunggu saja. Tidak lagi kamu yang berinisiatif ya untuk mengawali komunikasi melalui chattingan, tapi kamu hanya mengambil posisi untuk merespon saja gitu lah. Dia chatting baru kamu balas. Kalau dia nggak chatting duluan, ya tak ada komunikasinya di sana. Ya harus dia yang duluan. Nah bisa juga demikian ya tindakan-tindakannya kamu gitu loh. Tidak semua akan mengambil langkah yang ekstrim gitu ya, langsung kamu kayak ngeblokir dia, belum tentu juga, belum tentu kamu langsung ngeblokir, kamu langsung memang mati-matian untuk mengelak dan menghindar dari si dia. Nggak mesti semua sikapnya begitu, walaupun pasti ada untuk beberapa pilihan dari, untuk beberapa Sagittarius ya, itu yang kamu pilih gitu loh ya, itu yang kamu pilih menjadi sikapnya kamu kepada si seseorang ini di sana ya. Dan ya mari bilang, nampaknya kamu juga bukan menekan dirinya kamu ya, maksudnya bukan tersiksa, kamu akan mengambil sikap ya tidak menunggu, tidak berharap tadi gitu, kamu nggak mau tersiksa gitu. Jadi mari bilang kayak caranya kamu itu tuh ngalir gitu lah, ngalir. Jadi yang nggak kamu tuh wanti-wanti selalu dalam pikiran kamu, nggak boleh telepon dia, nggak boleh telepon dia, nggak boleh telepon dia, nggak boleh chatting dia, jangan lupa, jangan pikirin dia, lupain aja dianya. Nggak mesti kamu selalu ribut dalam dirinya kamu gitu ya. Karena mari lihat kok kayaknya agaknya gampang gitu loh, terutama rentang 1 hingga rentang 7 bulan September ini. Agaknya gampang kamu untuk memutuskan ataupun mengurangi interaksi dengan si seseorang ini. Nah, begitu ya, gampang di sana. Itu loh. Tidak seperti kamu sedang berjibaku hantam gitu ya antara dirimu dengan dirinya kamu sendiri ya. Misalnya kayak satu sisi bilangnya aku kangen maunya teleponan sama dia, tapi satu sisi jangan. Itu kan biasanya bikin capek ya, bikin repot gitu ya. Di sini mari lihat ya udah, nampaknya bersepakat gitu loh. Bersepakat aja kamu dengan dirinya kamu sendiri, jadi nggak ada pertentangan seperti dualitas di sana, nggak ada gitu. Ya udah, aku nggak mau chatting ya nggak mau chatting gitu, nggak mau nelfon ya nggak mau nelfon gitu, nggak mau ketemu ya nggak mau ketemu gitu ya. Nggak ada terbelah jiwanya kamu, seolah-olah terbelah gitu tuh nggak ada gitu loh. Padu di situ dirinya kamu untuk tidak lagi berlaku sebagaimana seperti biasanya kamu berlaku dalam relationship dengan si dianya ini gitu ya. Memang sih kalau melihat si dianya ini tuh apakah dia sudah benar-benar siap untuk menjalani relationship dengan kamu. Nampaknya mari siap nggak siap sih, maksudnya gini ya, nggak siapnya itu tuh dalam artian mari nampak seseorang ini tuh sepertinya memang lagi ini ya, lagi merayakan hidup dia pribadi ya. Jadi
nampaknya kamu sedang bersama dengan seseorang yang sudah benar-benar mandiri gitu loh. Jadi kayak dia seolah-olah tuh nggak butuh apa-apa dari kamu gitu ya. Dia dengan kehidupannya dia pribadi, nampaknya dia rasa sudah kayak cukup aja gitu ya, udah cukup aja. Nah di sana, tapi bolehlah akhirnya ketika dia ngerasa cukup, nah ini sikapnya dia bikin kamu apakah itu jadi bimbang gitu ya. Ya, karena nampaknya dia fine-fine aja gitu loh. Kalau tidak ada kamu gitu ya, fine-fine aja dia. Melihat memang untuk melekat gitu ya kepada seseorang untuk di saat-saat ini, nampaknya memang dia tuh kurang mau gitu loh. Ya, mau terkoneksi dengan intens, dengan lebih dalam gitu ya sama seseorang. Nampaknya dia ya kata Mari sih ngerasa kayaknya nggak usah lah gitu ya, nggak usah. Nah namun walaupun demikian bukan berarti dia benar-benar nggak mau ada kamu ya, atau bahkan dia tidak akan terganggu gitu loh kalau sebenarnya ya ada kamu dalam hidupnya dia nggak bakalan terganggu di situ ya. Karena Mari lihat dalam bentuk sikap, nampaknya seseorang ini tuh tetap nih nice sama kamu ya, baik sama kamu gitu loh. Jadi walaupun dia sedang happy dengan kehidupan dia pribadi, bukan artinya ketika kamu chatting, ketika kamu nelfon, dia akan nganggep apaan sih kamu ini kok ganggu banget. Nggak ada begitu ya. Malah kalau kamu chatting dia, kamu telepon dia, ya dia pasti akan tunjukin bahwa dia seneng aja gitu loh bawaannya, seneng dia itu ya. Nggak bakalan kayak dia mengabaikan dengan sengaja keberadaan dari dirinya kamu, tapi hanya bersikap nice aja. Nampaknya Mari menurut kamu itu tuh nggak cukup gitu ya, nggak cukup. Kamu ingin lebih dari si seseorang ini. Tapi Mari bilang walaupun kamu maunya itu lebih, bukan dalam artian kemauannya kamu itu tuh sesuatu yang berlebih-lebihan ya. Oh tidak. Karena keinginannya kamu Mari lihat di sini sih keinginan yang wajar, normal ya. Gitu. Bukan satu keinginan yang tidak masuk di akal gitu. Enggak juga tuh. Mari lihat. Ya. Jadi begitu, dia tetap nice, dia tetap baik, bahkan dia bisa aja masih mau bersikap begitu romantisnya dengan kamu gitu ya. Tapi diam-diam dalam hatinya kamu bisa itu tuh ya kayaknya harus perlu dia tambahkan deh bagaimana si dianya ini tuh ke kamunya gitu kan. Di sana. Iya, kalau untuk terikat dia dengan kamu, malah dia nggak mau ini. Kalau untuk benar-benar terikat gitu, nggak mau. Gitu loh. Tetap dia harus ada di situ tuh ruang private-nya dia. Jangan-jangan kamunya ya nggak seneng. Ya kalau udah pacaran atau kalau sudah menikah ya, jika kalian sedang berumah tangga untuk di saat ini, ya maunya kamu itu tuh nggak ada lagi batasan ini loh. Zona private-nya dia. Maunya kamu mungkin jangan ada demikian ya. Ya udah pasangan, ya nggak ada lagi sekat-sekatnya gitu kan. Tapi kalau si dianya belum bisa. Dia belum bisa. Gitu loh. Jadi masih ada ya inginnya dia itu tuh dia tetap leluasa. Nah, kalau sebenarnya ya, jika dilihat dari energi seseorang ini, kalau memungkinkan dengan kamu itu tuh cukuplah. Modenya itu tuh mode relationship yang casual. Kalau bisa. Gitu ya. Bahkan jika kalian ini tuh sudah berumah tangga. Gitu ya. Kamu gak boleh terlalu campur dalam hidupnya dia. Dan dia juga tidak akan mau ya begitu terlibatnya sekali dalam
hidup pribadinya kamu. Gitu loh. Jadi contoh-contoh secara dunia nyatanya aja ya. Dianya itu tuh masih harus diizinkan untuk tetap tiap minggu itu tuh hangout sama temen-temennya. Tanpa harus mempertimbangkan apakah kamu seneng, apakah kamu ngebolehin dianya itu hangout ataupun tidak gitu ya. Maunya dia mungkin hanya dia sampein ke kamu, "Beb, aku ntar malam mau joget dulu nih sama temen-temennya aku mau pergi karaoke dulu. Aku nanti pulangnya itu tuh agaknya lebih larut," misalnya. Dia hanya maunya itu tuh nyampein aja ke kamu dia kemana, namun bukan berarti bahwa dia sedang minta izin sama kamu. Di sana. Tiba-tibanya dia hanya ngomong sama kamu, "Beb, aku mau touring dulu nih sama temen-temennya aku di weekend," misalnya. Gitu ya. Hanya ngasih kabar saja sama kamu, bukan sedang meminta pendapatnya kamu boleh tidak dianya ini tuh touring. Gitu ya. Jadi jangan-jangan dengan style hidupnya dia yang demikian, agaknya kurang cocok bagi kamunya. Gitu. Ya, kurang cocok. Atau kemudian dianya itu tuh masih kayak kelihatan deket akrab banget gitu loh sama lawan jenisnya gitu ya. Sementara yang menurut tolak ukurnya kamu udah nggak boleh nih kalau udah jadi istri, jadi suami, jadi pacarnya kamu gitu ya. Nggak bisa tuh kalau hanya untuk berinteraksi biasa gitu ya. Oke lah gitu. Tapi kalau sempet modelnya dia berinteraksi dengan orang lain, nampaknya di situ tuh akrab banget. Nah, ini kamu agaknya kurang ngerasa bener gitu loh, sikap-sikap yang demikian. Gitu. Ya kan? Jadi kayak kalau sudah kalau dalam hubungan dua orang harusnya sudah menjadi satu, begitu ya menurut kamu seharusnya ya. Tapi si dianya kalian dua orang ya tetap seperti bagaimana layaknya dua orang yang berbeda gitu ya. Dua orang yang terjebak dalam dua tubuh, dua mode kehidupan, maunya dia seperti itu. Nah, bisa tuh di sana. Ya. Jadi kayak dia memang nggak ngejahatin kamu, tapi dia juga tidak cukup untuk memberikan kamu rasa aman ya, rasa nyaman. Ini yang nampaknya Mari paling menjadi kebutuhannya kamu. Gitu. Ya kan? Dan kebutuhannya kamu itu tuh nampaknya untuk sementara waktu ini tidak bisa kamu dapatkan gitu ya, atau seperti tidak mau dia berikan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu merasa nyamannya kamu, tenangnya kamu harus tergantung dari bagaimana sikap dari si pasangannya kamu, ini memang repot nih, repot. Gitu ya. Karena ingat tadi kata Mari, dia tidak selalu ada, tidak ingin juga tetap ada gitu. Ada masa-masanya ya urusanmu, urusannya dia. Gitu loh. Ya, di sana. Dan Mari lihat itu yang nampaknya menurut kamu kayak kurang oke gitu ya dalam mode relationship yang kamu anggap ideal. Demikian. Dia ini tuh terlalu lagi cinta itu sama diri dia pribadi ya. Dia lagi terlalu cinta kepada diri dia sendiri, kepada pekerjaannya, kepada ya udah kayak gimana lah model hidup pribadinya dia. Gitu loh. Nah, jadi tidak heran jika kemudian kalian kadang-kadang tuh ngerasa dia mengabaikan kamu gitu ya. Nggak heran. Di situ dia lebih nge-adjure dirinya dia sendiri ketimbang dia ke kamu. Gitu. Ya kan? Jadi beberapa jangan-jangan kalian kayak ngerasa kurang
terlalu berarti gitu loh di matanya si pasangannya kamu, dan itu kayaknya bikin kamu agak kurang suka lah ya, demikian ya. Nah, jadi nanti walaupun akhirnya dia rentang 1 hingga 7 itu ya, dia akan tetap baik sama kamu, tetap baik, ramah, romantis, menyenangkan. Namun yang dia lakukan itu tuh nampaknya belum mendapatkan poin tambahan ya di matanya kamu tentang si dianya gitu ya. Jadi mau sesibuk apapun dia nanti untuk coba tarik perhatiannya kamu, ngambil hatinya kamu, tapi bisa-bisa kamu mikir dulu nih ngerespon dia seperti apa gitu loh ya. Jadi walaupun dia menawarkan sesuatu yang selama ini tuh kamu inginkan ya, selama ini tuh menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kamu gitu ya. Contohlah, selama ini tentu saja kan kamu pengen jalan-jalan gitu sama dia kan. Nah tapi ketika dia nanti ngajak kamu jalan-jalan, bisa tuh kamu mikir, ah udahlah nggak usah lah, terima ajakannya dia untuk jalan-jalan. Nah akhirnya di situ tuh kamu nolak gitu. Selama ini tuh kamu bisa aja happy kalau dia chattingan sama kamu gitu. Tapi nanti ketika dia ngechatting sesuatu ke kamu, walaupun kamu udah ngeliat nih ya ada notifikasi, tapi kamu bisa aja udahlah nggak usah dibales lah, atau entar aja lah dibales. Nah modelnya kayak gitu kamunya ya. Jadi kayak ada males-malesannya begitu, karena menurut kamu ya memang nampaknya harus begini juga sih caranya berinteraksi dengan si dia begitu ya. Jadi ada sedikit perubahan dari dalam dirinya kamu tentang cara pandangmu perihal relationship ini dengan cara bagaimana kamunya bersikap dalam hubungan ini gitu ya. Oke, jadi dalam bacaan kita hadirlah dia energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, masuk Pisces di sana, Libra hadir, Sagittarius ada, Aquarius ada, Aries ada, Scorpio ada, Virgo ada, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.